Jadi ceritanya saya habis ikutan race day Pokari Run 2023 di Bandung, kategorinya adalah full marathon. Kalau mungkin yang udah pernah ngikutin tahun lalu saya ikutan Maybank Marathon, kategorinya juga maraton juga. Dan itu penuh banget drama. Sebenarnya race kali ini itu nggak kalah dramanya gitu ya. Jadi cukup seru. Dan kalau yang kemarin udah ngikutin juga, kemarin saya habis posting race-nya. Tapi kali ini kita akan lebih membahas tentang detailnya dan juga apa yang saya rasakan selama melakukan full marathon atau berlari sejauh 42 km. Di hari H saya bangun itu jam 2 pagi. Jam 2 itu langsung beres-beres. Sebenarnya barang-barangnya udah saya siapkan mayoritas ya. Udah saya siapkan malamnya. Paginya itu tinggal ya persiapan. Kemudian bangun terus makan. Makan saya roti dan juga beberapa makanan ringan gitu ya. Dan juga teh hangat. Saya juga minum teh hangat. Intinya menambah karbohidrat atau tenaga. Tapi nggak kebanyakan gitu ya, nggak sampai yang makan berat sampai nasi gitu, nggak sih saya. Kemudian nggak lama kemudian sekitar setengah 3-an mungkin ya, jam 3-an lah, saya sudah bergeser ke penginapan teman saya di Bandung juga, tapi posisinya itu lebih dekat daripada tempat startnya atau starting line. Jadi dari tempat teman saya itu bisa lebih dekat dan jalan kaki cukup gitu ya. Jadi dari penginapan teman saya ke tempat starting line itu saya berangkat sekitar setengah 4. Jadi jalan kaki ke sana sambil pemanasan lumayan. Kemudian saya nyampe di venue itu sekitar 4 kurang 10 atau 4 kurang 15 lah ya. Jadi udah sampai di tempat venue-nya. Kumpul di booth ASICS. Kemudian ketemu teman-teman ARC yang lain, ASICS Running Club, karena untuk event ini saya join ASICS Running Club dan latihannya udah mulai dari 3 bulan yang lalu. Dan ini adalah puncaknya gitu ya. Kita setelah briefing, kemudian ya kita saling sharing apa yang akan kita lakukan. Kemudian saling koordinasi grup pace-nya biar sama. Jadi ini penting banget ya, ini pelajaran buat teman-teman yang mau race. Apabila kalau race ada teman-teman yang lain dengan grup pace yang sama, itu alangkah baiknya di awal terutama itu lari barengan dulu. Itu bakal memudahkan banget. Nah, kemudian kita langsung persiapan ke race-nya atau starting lane-nya. Nah, kita kedateng, ini dibagi-bagi ya. Jadi ada wave-nya, ada wave AA, BB, CC. Ini udah dibagi berdasarkan target pace di mana kita pertama kali register. Jadi kalau register target pace, target waktu saya misal di bawah 4 jam itu kemungkinan akan mendapatkan wave-nya AA atau startnya dari depan gitu ya. Tapi kalau targetnya agak bawah, misal di atas 5 jam, itu mungkin wave-nya akan CC. Jadi startnya akan dari belakang. Ini biar yang kencang juga startnya dari depan, yang tengah juga startnya dari tengah, dan yang belakang startnya juga dari belakang biar tidak mengganggu satu sama lain. Ini memang harus seperti itu ya setiap race. Dan saya masuk ke wave depan, wave AA, dan ini teman-teman yang lain ya kurang lebih untuk targetnya itu mirip-mirip ya. Beda paling 30-an menit lah ya. Ya cukup jauh sih. Cuman untuk startnya ya bisa dibilang hampir-hampir sama. Kemudian kita juga masih ketemu sama ARC yang lain karena kita memang niatnya bikin grup pace, kumpul gitu ya pada saat start. Dan juga acaranya cukup meriah untuk openingnya. Kemudian persiapan start dibuka oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Kemudian setelah melakukan pemanasan dan juga menyanyikan lagu kebangsaan, kita persiapan untuk start. Dan kemudian start dimulai. Dan disinilah penentuan seluruhnya yang udah kita lakukan selama berbulan-bulan, yaitu untuk race day kali ini. Jadi saya sebenarnya latihan udah dari Januari ya. Cuman fokus banget itu mulai gabung ARC, jadi 3 bulan itu latihan intens banget bersama Coach Andrianto. Dan bikin nervous karena ya memang latihannya seintens itu dan sepengen itu mendapatkan hasil terbaik gitu ya. Nah, kemudian start dimulai.
ini enjoy banget. Saya gabung teman-teman grup pace ARC ini enak banget. Enjoy banget. Jadi kita nggak buru-buru di awal, santai banget di awal, nahan banget karena memang pada saat briefing dengan Coach Andri ini jangan sampai kecepatan di awal, jangan sampai kepancing, stay sama target masing-masing, stay sama pace yang sudah direncanakan gitu ya, biar nggak kencang di awal tapi langsung lemes gitu di tengah jalan. Nah, di awal ini bener-bener menurut saya dewasa banget untuk grup pace-nya. Kenapa? Karena bener-bener bisa menahan nafsu buat nambah kecepatan. Karena kalau saya sendiri biasanya agak susah ya. Tapi karena ada teman-teman yang lain, jadi kontrolnya, koordinasinya juga itu lebih mudah. Kemudian kita beberapa kilometer terlewati. Kemudian grup pace yang pertama itu sampai cuman 15 kilometer. Kemudian saya dan juga ada namanya Mas Bahar, ini ARC juga, ini mulai meninggalkan grup pace yang kita start dari kilometer 0 sampai 15 tadi. Kita mulai nambah kecepatannya, tapi sebenarnya kecepatannya nambahnya nggak yang langsung signifikan, cuman tipis-tipis aja. Dan kalau teman-teman bisa lihat di tabel ini, data ini, statistiknya, pace-nya nambah, tapi untuk heart rate-nya nambahnya nggak terlalu signifikan. Kita masih menjaga, masih menahan nafsu, tapi tetap mengejar target kita masing-masing gitu ya. Jadi jangan sampai berlebihan juga untuk ngejar waktunya, karena masih awal hitungannya ya, kalau kilometer 16 sampai beberapa kilometer ke depan. Nah, beberapa kilometer ke depan ini pokoknya sama Mas Bahar terus, berdua terus kita. Dan itu enjoy banget, bener-bener enjoy, bisa koordinasi, komunikasi itu lancar, nggak ada permasalahan sama sekali. Saya saking enjoynya karena saya jarang lari bersama teman ya, kebanyakan larinya sendiri lah. Selama latihan kebanyakan larinya itu sendiri, jadi jarang banget ketemu sama teman yang pace-nya samaan pada saat latihan gitu. Nah, kemudian kita slow, kemudian enjoy larinya itu. Tiba-tiba udah kilometer 30, itu bener-bener nggak kerasa loh. Setiap WS kita ambil WS, kemudian kalau saya strateginya setiap 5 km ambil intake energy gel. Kalau Mas Bahar itu setiap 4 km, saya setiap 5 km. Kemudian ya tidak ada permasalahan sama sekali lah. Wajar karena memang maraton itu banyak yang bilang bahwa akan mulai serius di kilometer 32. Kalau yang terkenal words-nya itu adalah marathon start in mile 20. Jadi 32 km itu adalah mulainya maraton yang sesungguhnya. Dan itu benar adanya. Di kilometer 30-an ini saya gabung dengan Mas Bahar masih. Kemudian ada satu lagi Mas Hari, itu kita bertiga itu termasuk nyaman. Karena walaupun di kilometer 30-an kita masih bisa koordinasi dengan leluasa, nyaman. Kita dengan pace sesuai target, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat gitu ya. Kemudian saya itu masuk ke kilometer 34. Ada satu WS atau water station yang saya itu nggak dapat WS-nya. Padahal dari awal setiap WS saya selalu mendapatkan isotonik atau Pocari Sweat di situ ya. Kemudian di satu WS itu saya nggak dapat. Saya nggak terlalu khawatir sebenarnya gitu ya. Karena saya merasa tidak haus juga dan energy gel juga masih ada gitu ya. Masih sesuai dengan plan. Cuman nggak lama kemudian, sekitar 500 meter lah setelah dari WS itu, saya langsung side stitch. Sebenarnya penyebabnya side stitch atau sundukan itu banyak banget ya. Tapi saya nggak tahu kenapa bisa setelah 500 meter dari WS yang saya nggak dapat itu. Mulai side stitch itu perut rasanya sakit banget, tapi pace tetap saya jaga. Sambil pegangin perut atau berusaha calm down, berusaha tenang. Ya berharap untuk side stitch-nya cepat reda, cepat hilang dan bisa konsentrasi untuk lari lagi gitu ya. Tapi side stitch-nya ini termasuk lama menurut saya karena bertahan hampir 3 kilo lebih, 3,5 kiloan lah side stitch-nya atau sundukannya ini bertahan ya. Cukup lama dan di situ bisa dibilang mengganggu konsentrasi saya. Yang mana pace-nya jadi nggak terlalu bisa stabil banget seperti kilometer sebelumnya. Selain itu juga udah capek ya, jelas itu mempengaruhi fokus. Kemudian sudah mulai rutenya gabung dengan half marathon, jadi cukup ramai sehingga harus teriak-teriak atau harus
ekstra untuk mencari jalan biar kita larinya nggak terganggu, biar nggak ngerem gitu ya. Karena itu penting banget, karena kilometer-kilometer sekian ototnya udah mulai banyak yang capek atau letih gitu ya. Jadi kalau kita merubah arah atau gerakan-gerakan gesit yang mendadak itu berbahaya, bisa sampai kram, dan itu berbahaya banget. Jadi kalau lempeng aja itu akan lebih aman, makanya lebih baik saya teriak-teriak untuk nyari jalan. Ini penting banget, dan itu nggak cuma saya tapi Mas Bahar, kemudian Mas Hari juga saling koordinasi biar mendapatkan jalan yang lebih enak kita larinya gitu ya. Karena mayoritas udah half marathon itu memenuhi jalan. Nah, di kilometer sekitar 37-an itu udah pisah antara Mas Bahar, Mas Hari, dan juga saya. Jadi 3 orang ini udah pisah. Jadi masing-masing karena nyari targetnya masing-masing. Udah pace-nya udah berubah. Udah beda-beda lah ya. Dan saya juga benar-benar terhalang sama side stitch-nya ini. Jadi saya merasa takut akan maksa nantinya akan malah nggak jadi finish gitu ya. Jadi saya sedikit mengurangi tapi masih terlihat sebenarnya untuk rombongan yang tadi. Tapi drama sesungguhnya itu ada di kilometer 39 atau 40-an lah. Jadi kan itu udah padat banget, udah agak siang, udah sekitar jam 8-an siang ya. Jam 8-an pagi, sorry. Dan ada satu simpang yang mana simpang tersebut cukup ramai kendaraan tapi pelarinya sedikit. Saya dari jauh sudah angkat tangan, ngasih kode ke marshalnya mau ada pelari yang lewat. Dan marshalnya langsung sigap banget untuk menghalangi atau memberikan saya jalan gitu ya. Menghalangi kendaraan biar nggak lewat dan memberikan saya jalan. Dan itu luar biasa, langsung sigap banget untuk marshalnya. Padahal saya dari jauh nggak terlalu kelihatan sebenarnya, tapi ternyata ada marshal yang tetap mengantisipasi runners yang akan datang. Jalan sudah clear, di tengah simpangnya tiba-tiba ada mobil nyerobot. Yang mana itu kenceng banget ya. Cuman dia nyerobotnya sebelum saya lewat gitu ya. Jadi dia lewat, tapi dia tidak langsung lewat, tapi tiba-tiba mendadak berhenti di depan saya. Yang mana jaraknya tinggal 1,5 meter lah ya. Nggak sampai 2 meter lah, deket banget. Yang mana tidak mungkin saya bisa langsung ngerem. Itu kilometer krusial banget ya, udah kilometer 39-40. Bayangkan, itu kalau berhenti mendadak langsung berbahaya, terutama berpotensi kram. Saya langsung nabrak, badan saya itu langsung nabrak mobil tersebut dengan suara yang cukup kencang. Brak gitu ya, langsung diliatin banyak banget orang, semuanya ngeliatin. Jadi setelah nabrak itu saya berusaha, karena mobilnya berhenti, saya berusaha menghindari. Jadi langsung ganti arah ke kiri gitu ya. Berusaha untuk ganti arah ke kiri, kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Tapi pada saat gerakan mendadak tersebut itu kaki saya langsung naik, langsung rasanya kramnya luar biasa. Tapi untungnya saya lurusin dikit, itu udah bisa jalan lagi dan nggak ngelok. Untung banget nggak ngunci, karena kalau udah ngunci udah bahaya. Nggak mungkin saya bisa langsung lari ya, harus treatment, tarik-tarik dulu mungkin baru bisa jalan atau lari lagi gitu ya. Tapi untung banget nggak ngelok. Cuman kaki kanan saya dan juga kaki kiri saya jadinya langsung kayak kalau mau naik pace-nya dikit langsung kayak apa ya, kayak gampang kramnya gitu loh, langsung kerasa udah gampang banget bisa berpotensi kram. Jadi saya hati-hati betul, jangan sampai saya ternyata ngelok dan nggak bisa finish, padahal udah kilometer 40-an. Saya terus lari terus, pace-nya udah mulai kacau, mungkin kalau di barnya ini itu udah kelihatan banget pace-nya kacau banget. Dan itu memang dikarenakan udah capek, letih, habis kejadian nabrak mobil itu. Kemudian ya habis side stitch juga, tapi side stitch-nya udah mulai berkurang ya di kilometer ini. Dan ya konsentrasi udah nggak karuan lah. Dan itu sendiri posisinya, lari sendiri, nggak ada temennya yang lain karena memang udah jauh di depan dan juga jauh di belakang gitu ya. Tapi saya mencoba bertahan. Targetnya pokoknya bisa finish gitu ya, karena memang udah nggak bisa dipaksakan lagi. Kalau saya paksa sedikit aja, itu bakal kram kakinya, dan itu berbahaya. Kemudian saya lanjut mendekati finish line, itu rame banget, lautan manusia, dan itu udah gabung lagi rutenya dengan half marathon. Jadinya rame ya, jadi itu nyari jalannya cukup lumayan menjadi tantangan tersendiri. Tapi bisa lancar, walaupun nggak bisa ngejar pace-nya, nggak bisa sprint gitu ya.
karena memang kakinya juga nggak sanggup. Kalau kakinya saya paksa juga bakal kram lagi seperti yang tadi saya bilang. Dan akhirnya saya finish maraton untuk pertama kalinya. Ini pencapaian yang sangat luar biasa. Maraton itu nggak gampang. Maraton tuh berbahaya. Maraton tuh nggak bisa sekedar lari, nggak bisa sekedar latihan, tapi butuh dedikasi dan pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan saya benar-benar bersyukur bisa finish dengan kondisi yang sehat dan bisa dibilang finish dengan waktu catatan yang sangat luar biasa di Virgin Marathon saya. Sebenarnya ini bukan percobaan pertama, tapi ini percobaan kedua maraton karena di Bali Marathon, Maybank Marathon tahun lalu juga udah nyoba tapi nggak finish ya. Itu drama juga. Jadi kalau teman-teman penasaran bisa langsung nonton videonya ke sana aja. Dan saya bersyukur gabung Asics Running Club di 3 bulan terakhir sampai ke race day-nya. Benar-benar disupport selama proses latihan dan juga saat race day-nya. Untuk mendapatkan waktu sekian ini saya benar-benar bersyukur lah. Jadi pelajarannya teman-teman bisa, semuanya saya yakin bisa maraton suatu saat nanti, terutama bagi teman-teman pemula ya. Asal bertahap, asal jangan buru-buru, bertahap dan konsisten. Lama-kelamaan jam terbang tinggi, kemudian kita bisa menargetkan diri di event berikutnya untuk full maraton. Kemudian setelah itu dapat refreshment, dapat medali juga, dan juga kumpul teman-teman ARC yang lain, foto-foto, happy-happy, dan kita perpisahan di situ karena saya juga harus balik. Overall eventnya seru banget. Kemudian ada drama-dramanya, dan juga saya bangga terhadap diri saya sendiri karena pencapaian yang menurut saya luar biasa. Meskipun ya ke depan pengennya tetap akan improve terus gitu ya. Ini pembelajaran buat teman-teman bahwa teman-teman pemula itu juga bisa. Semuanya pasti bisa asalkan latihan konsisten dan juga bertahap. Jangan buru-buru, jangan pengen pemula langsung pengen full maraton karena full maraton itu berbahaya. Jadi tidak bisa sekedar langsung lari aja karena potensinya bisa sampai menyebabkan kematian kalau kita memaksakan diri, terutama kalau tidak latihan. Jadi alangkah baiknya bertahap, konsisten adalah kunci. Terima kasih banyak untuk Asics Running Club yang udah support saya mulai dari latihan sampai race day-nya. Luar biasa lah, terima kasih banyak. Berkat kalian juga saya bisa mendapatkan pencapaian di Pokari Run tahun ini. Mungkin itu saja yang bisa saya share ke teman-teman, pengalaman saya mengikuti Pokari Run 2023. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.